Kenapa kamu buat keputusan salah lagi? Hao Tian, ini bukan urusanmu. Dia kayak cewek bodoh ya. Gimana kamu tahu itu bukan urusanku? Di dunia ini nggak ada yang mutlak. Tergantung temanmu cukup menarik apa enggak. Kencan buta hari ini, stop. Stop sekarang. Kamu belum balas budi terakhir kali, sekarang datang lagi. Aku nasihatin kamu. Dengerin aja bapakmu dengan baik. Ikut kencan buta. Berhasil atau enggak, bikin bapakmu senang dulu. Dia bikin kamu jadi pilot. Kenapa masih sembunyi? Kalau semudah itu sih enak ya. Tolongin aku terakhir kali. Tolong, kali ini aku nggak bisa. Aku berhutang sama kamu. Oke, aku lihat dulu. Tiket kuliah praktek teknik penerbangan. Cukup menarik nggak? Alamat tambahan. Aku turun sekarang buat jadi kambing hitammu. Kamu bisa naksir cewek bodohmu di mobil. Tapi aku kasih tahu dulu, soal jelek ini. Kalau bukan karena itu, aku juga mau jadi pilot. Kamu pikir aku mau cium pantatmu? Cepetan, tiketnya. Ingat, ini terakhir kali. Itu. Mastah. Kamu tahu jalan ke Egret Airlines? Lagi di jalan? Itu. Bawa aku sebentar. Bagus. Itu. Boleh aku naik? Makasih. Permisi. Jauh nggak dari Egret Airlines? Bagus banget. Hao Tian, kamu foto aku Wang Tian. Ah, Kamu Sudah sampai belum? Penipu.
Bukankah baru saja bilang, mau antar aku ke maskapai? Apa aku tadi bicara? Bilang. Kamu bilang kirim aku ke sana. Waktuku berenang. Halo. Mau apa? Halo, tunggu aku. Halo. Lagi apa? Bajumu. Hei, tunggu aku. Halo, bajumu. Halo. Tanganmu. Lagi apa? Del-El, halo. Halo. Cepat kembali. Cepat naik. Aku akan terlambat. Turun. Dingin di bawah. Del-El. Hei, naik, halo. Kalau datang, semoga selamat. Apa-apa yang datang? Aku ada urusan mendesak. Terburu-buru apa? Aku mohon. Antar aku ke maskapai, ya? Ayo. Kakak. Aku benar-benar buru-buru. Aku harus lapor ke maskapai. Aku mohon, naik dulu. Kalau gitu janji satu syarat. Apa syaratnya? Asal bisa, aku janji. Nyanyikan lagu untukku. Jadi sepertinya, kamu operasi plastik. Ah, aku operasi plastik. Teknologi operasi plastik Korea seharusnya bagus. Kok bisa gagal begini? Gagal. Jangan diambil hati. Dalam hidup, 9 dari 10 hal tidak berjalan sesuai harapan. Aku kasih tahu rahasia nih. Sebenarnya, aku rencana pergi ke Korea untuk operasi plastik. Foto yang aku kasih kamu. Ini penampilanku setelah operasi plastik nanti. 2 harimau. Lari cepat. Tapi hari ini aku dengar apa yang kamu katakan. Aku tetap tidak jadi pergi. Aku bukan Hautian. Aku temannya dia. Pokoknya, Hautian dapat misi penerbangan, jadi dia tidak bisa datang. Jadi dia suruh aku datang ketemu kamu ganti dia. Situasinya memang begini. Pokoknya, aku benar-benar mau bantu kamu. Ya Tuhan. Sialan. Kamu akan dapat balasan, Hautian. Satu jungkir balik lagi. Aku bukan Sun Wukong. Tidak bisa jungkir balik lagi. Balik. Apakah sudah oke? Hei. Bukannya kamu janji mau antar aku? Bajingan. Turun sini.
Bagaimana gimana? Lakukan lagi. Ayo. Ayo. Benar itu. Tidak bisa berenang. Bangun, halo. Ayo semangat. Ayo semangat. Ayo semangat. Ayo semangat. Aku kasih tahu ya, jangan sampai mati di tanganku. Lapor di sana. Oke, terima kasih. Kenapa kamu tidak jawab telepon? Apa maksudnya ini? Maaf, Pak Guru. Saya datang untuk lapor. Check in. Pak Guru, saya datang untuk lapor. Pak Guru, jangan abaikan saya. Saya di sini untuk melapor. Kamu bisa pakai banyak hal dalam satu pikiran. Menurutmu kamu bisa jadi pramugari yang berkualitas? Tentu saja saya bisa. Bagus, kamu telat. Namamu siapa? Nama saya Song Jae. Ya ini. Kamar saya di mana? Ini asrama baru kita. Kamar sebelah mana yang jadi punyamu? Sini. Lewat sini dan lihat rumah kita. Keren banget di sini. Kamu bilang kamu bodoh atau enggak? Kalau nggak bisa berenang, jangan berenang. Kenapa ini serem banget? Cewek bodoh. Paman Li menelepon. Halo, Haudian. Kamu bikin acara kencan butamu berantakan. Anak perempuan Paman Wang ribut di rumah. Kakekmu, gimana caranya aku jelasin? Paman Li, tolong jangan bahas ini lagi. Bantuin aku cari rumah sakit yang dekat sama tempat meeting dulu. Apa yang terjadi? Jangan ngomong sembarangan, bantuin aku cari rumah sakit dulu. Lauli, Hao Tian ada masalah. Kamu pergi naik mobil. Selain itu, hubungi rumah sakit Angkatan Laut. Halo, Kamu manusia atau hantu? namamu siapa? Kamu hantu. Kamu manusia atau hantu? Tentu saja aku manusia. Terus tadi kamu megang kok nggak ada nafasnya. Siapa yang suruh bawa aku ke pantai aneh-aneh? Katanya mau bawa aku ke maskapai. Tadi kamu pura-pura mati cuma buat balas dendam. Terus kenapa? Ah, kamu bilang apa ya? Bosen. Aku nggak peduli sama kamu. Halo, maaf. Aku beneran nggak sengaja. Aku cuma lihat kamu kok tegang banget. Sebenarnya, aku mau ngomong yang sebenarnya. Tapi aku takut kamu marah. Berhenti bicara dan menjauh dariku. Bagaimana? Ini salahku. Benar, aku salah. Aku minta maaf dengan tulus. Aku minta. Biar aku bisa mengantarmu ke maskapai. Kupikir kau akan membuangku di pantai.
Tak kusangka kau menyelamatkanku. Sebenarnya, kau tidak seburuk yang kubayangkan. Halo, mau kemana? Halo. Halo. Jangan lari. Gimana kalau kau kabur? Hari ini sangat penting bagiku. Halo, bisa tolong antar aku? Nak, tunggu sebentar. Mau kemana? Lauli. Antar cewek gila ini. Kau kembali padaku. Kakekmu yang atur pernikahanmu, kau juga nggak mau pergi. Apa yang kau lari-larian seharian? Anak ini. Paman, halo, baik-baik. Bisa antar aku sebentar? Aku antar untukmu. Terima kasih, Paman. Dan koper kan? Halo, Dawei. Siapa kau? Akhirnya kamu angkat telepon, aku cari kamu seharian. Kalau sudah tersambung, bilang siapa kamu. Aku, beberapa bulan lalu di puncak emas Gunung Wudang. Kita janji terbang ke langit bersama. Jiayin. Iya, iya. Kamu ingat, aku di tempat yang bisa kamu jangkau. Itu basis pelatihan perusahaanmu. Jiayin itu, aku sedang terbang di luar negeri sekarang. Kamu dengar suara langit biru itu? Dengar. Jiayin, Jiayin. Aku sedang bertugas sekarang. Aku sedang terbang sekarang. Pokoknya, terbang ke luar negeri. Aku telepon balik kalau sudah sampai, aku telepon balik. Jangan tutup, hei. Aku berbohong. Bagaimana aku bisa menelepon di pesawat? Pramugari baru berkumpul di lantai bawah. Cepatlah, ikut upacara pembukaan. Kumpulkan semuanya. Cepat, lari cepat, instruktur Miao ada di bawah. Sepatuku, sepatuku, tunggu kami sebentar. Aku terlambat. Sudah terlalu terlambat untuk pergi ke perusahaan sekarang. Aku akan antar kamu langsung ke markas. Oke. Paman, Paman. Tolong cepatlah. Berdiri. Halo para siswa. Halo Pak Guru. Silakan duduk. Hari ini sekolah kami secara khusus mengundang kapten lama kita, Chen Jisheng. Kapten Chen akan menjelaskan aerodinamika pesawat. Semua orang, mari kita sambut. Halo semuanya. Kalian akan lulus tahun ini. Para pimpinan perusahaan meminta saya untuk mengajar pelajaran ini kepada kalian. Ini menunjukkan betapa pentingnya pelajaran ini. Kenapa kamu terlambat lagi? Saya harap di masa depan, setiap siswa harus mematuhi peraturan disiplin. Jangan sampai terlambat atau pulang lebih awal.
Bagus. Mari kita mulai pelajaran. Ini adalah struktur pesawat tipe 737. Pak Guru. Ini bukan 737. Ini adalah pesawat dari Perang Dunia Kedua. Salah. Pilot butuh lebih dari sekadar teori. Pengalaman terbang juga sangat penting. Dan saya, selama proses menerbangkan pesawat, saya sudah terbang sekitar 20.000 jam. 20.000 jam? Tidak mungkin. Apakah 20.000 jam itu mungkin? 20.000 jam? Tentu saja. Termasuk ketika saya menerbangkan pesawat tempur di tentara. Pesawat 737 ini, saat lepas landas dan mendarat, nilai angin maksimum yang diverifikasi. Kamu cari siapa? Cari Hautian. Ingat ini. Bagaimana caranya cari Hautian buat mukulin aku? Cari Hautian. HP kamu punya aku. Maaf. Ayo kita lanjut kelas. Hautian kenapa nggak angkat telepon aku? Aku kasih tahu dua hal. Pertama, kencan butamu sudah ketahuan. Ada yang lebih parah. Kali yang lalu aku cerita soal cewek itu. Dia lulus tes pramugari kita. Jangan datang cari aku. Kenapa bilang aku buru-buru bareng? Tolongin aku dong. Aku lagi kelas, nanti pulang bilang dulu. Maaf. Naik dan jelajah di 40 derajat. Kalau diperkirakan ada pembekuan. Atau mau beku. Untuk buka pesawat ini, tepat waktu. Antara 160 derajat dan 165 derajat. Nanti ada bahaya. Semua harus ingat. Siapa yang segede itu? Aku masih telat. Enggak, telat. Beneran telat. Halo, ini asrama pramugari? Jadi hari pertama nggak lobki ya? Mau kemana? Harusnya di sini. Halo, ini asrama untuk pramugari? Iya, Makasih teman, HP kamu bunyi. Cewek HP kamu bunyi. Aku nggak punya HP. Bunyinya di sini nih. Jelas-jelas bunyi di dalam, kayaknya di dalam. Bunyinya, kayaknya HP bunyi. Om makasih. Sama-sama. Maaf ganggu. Aku urus sendiri. Baik. Jalan baik. Masih sama. Terima kasih paman. berikan aku, kamu sudah punya satu. Ini punyaku. Aku mau ini, berikan. Halo teman sekelas. Apakah pramugari ada di lantai ini? Ada di lantai ini sebelah sana. Terima kasih. Halo. 207 208 210. Bagus, kamarku di sini. Halo semuanya. Astaga, kamu menghancurkan barang-barangku. Bajuku, koperku. Maaf. Sepatuku. Kamu baik-baik saja. Maaf. Halo semuanya, namaku Ulan.
Aku akan tinggal di asrama ini mulai sekarang. Tolong bantu aku nanti. Iya. Itu. Ini kacang yang kubawa dari kampung halaman. Ini makanan khas keluarga kami. Lalu anak, ini yang kami tanam dan goreng di rumah. Ayo khususnya Wangi. Ini kacang kesiang keluarga kami. Berikan aku baju itu, makasih. Bagus. Apakah yang ini? Ini dia. Berikan. Ayo, apakah ada yang belum makan kacang? Ayo berikan. Terima kasih sangat Wangi. Namaku Jayin, halo. Halo, namaku Wulan. Kau Tian Wulan birunya Tian. Kita akan sekamar mulai sekarang, merepotkan nanti. Dawei, ayo bantu. Pacar-pacar sudah datang. Kamu bilang kenapa masih sedih begini? Aku sepertinya sedang jatuh cinta. Patah hati. Ada apa? Aku jadi buta. Ayo kita bicara. Ada juga janji. Aku lebih buta darimu. Kamu benar. Bukankah orang yang jatuh cinta itu tertipu? Ya. Aku bilang. Kamu ingat. Ayo bakar hiyo suatu hari. Ketemu cewek. Cewek itu kelihatannya gitu. Cantik. Nanti aku ikutin dia. Terus aku bakal dengerin dia, bikin permintaan. Apa 30.000 kaki? Apa-apaan? Pokoknya, kedengerannya kayak aku terjebak cinta. Waktu itu aku nggak tahu kenapa. Aku bilang aku pilot. Hasilnya, dia seriusin. Buat aku juga ikut ujian pramugari. Setelah jadi pramugari, kamu harus lihat aku tiap hari. Ini cinta. Ini cinta. Jangan ambil cintaku. Kamu menghina aku. Aku bisa kasih tahu kamu. Tingkat kesulitan ini 95%. Hadapi dia dari awal. Biar gampang. Cepat atau lambat? Apa katamu? Telat. Telat apa? Telat baris. Itu dari hari ini. Kamu cuma muter-muter di asrama cewek. Jangan main bola dan jangan makan. Oke? Ya Tuhan. Amitabha. Bro, aku kasih tahu. Tuhan punya etos kerja. Aku nggak bakal berkati kamu pembohong. Telepon aku. Aku nggak peduli kalau mati. Pukul kamu. Kamu berantem. Baru saja. Kemana saya bisa telepon? Sebut aku sampah saja. Matikan. Tidak ada yang menjawab. Tidak apa-apa jika kamu tidak mematikan HP. Ikut aku, minta HP-ku kembali. Siapa? Apa yang terjadi? Apakah kakekku yang menelepon? Apakah kamu yang terima teleponnya? Bagaimana mengatakan kakek? Kakek ada di sini. Cari kamu, cari kamu, cari kamu. Bukan cuma kamu yang aku telepon, aku sudah telepon berkali-kali. Kemari sini. Bukan aku yang telepon kamu. Kakek. Ini Dawei. Aku Paman Li. Telepon sudah tersambung, mereka bersama di sini. Mao Tower. Apakah kamu sudah pergi kencan buta untuk Hautian? Waktu itu, Hautian kita. Jangan memberiku alasan. Khususnya kamu. Kakek Hautian ada tepat di sebelahku. Kamu harus panggil dia, nak. Halo kakek. Aku akan pulang minggu depan. Kuliah sangat sibuk. Aku mau masuk kuliah kakek. Aku masuk kuliah dulu. Paman Li. Kapan terakhir kali Hautian pulang? Tanggal 5 bulan lalu. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 16, bocah nakal. Sama seperti ayahnya. Kencangkan cepat, pegang erat. Benar. Bagaimana kamu menipu gadis bodoh itu hari ini? Aku malah yang ditipu oleh gadis bodoh itu. HP-ku hilang. Kenapa kamu tidak menagihnya ke dia? Pelan-pelan, itu HP-ku.
Kenapa kamu pegang mukamu? Bantu aku lihat, jangan sampai ada orang yang menemukan. Apa yang kamu temukan? Kamu tidak akan buat masalah besar lagi kan? Aku harus dapatkan HP-ku kembali. Katakan padanya dia sudah ambil HP-ku, aku akan menakutinya sampai mati. Aku pergi dulu. Kamu tidak boleh pergi, bantu aku jaga tempat ini. Bagaimana kalau aku ketahuan? Kenapa hal-hal baik tak pernah menghampiriku? Pergi, jangan ngomong sembarangan. Nigger. Pintunya terkunci. Kamu jaga aku di sini. Eksekusi sesuai rencana pertama. Pelankan. Tunggu sebentar, pelankan. Hati-hati. Aku berhasil masuk. Di mana? Speed dial. Bagus. Halo? Sudah kubilang jangan telepon. Ada apa? Jangan khawatir. Sekolah ada aturannya. Tidak boleh telepon. Ayah, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras. Tunggu kabar baik dariku. Mari kita rayakan lagi di pesawat. Dah. Namanya Wulan. Di mana? Telepon Hautian untuk cari target. Bicara. Cari target. 210, Wulan di 210. Diterima. Oke, lebih perhatikan dirimu sendiri. Fei, kamu cantik sekali. Ya, kamu juga cantik. Xiaolan, menurutmu Dawei lagi ngapain sekarang? Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak telepon dia saja? Berantem, lalu aku pukul. Kamu dengar apa? Kamu dengar suaranya? Jangan bicara. Jangan ngomong. Jangan bilang apa-apa. Aku di sini, kamu masih telepon aku. Bukannya aku yang salah. Berhenti menyiksaku. Aku salah. Berhenti lakukan ini. Ayo. Saya jelas mendengar ponsel berdering. Apa kamu mendengarnya? Kamu pasti salah dengar. Saya rasanya juga mendengarnya. Dia tidak mau saya lagi. Tidak. Itu pasti bukan dia. Maaf. Bajingan. Yang mana? Yang, apa yang terjadi denganmu? Ya ampun, ada tikus.
Di mana ada tikus? Yang, kamu salah lihat. Itu bukan tikus. Yang, kamu bikin kami ketakutan setengah mati. Yang, apa yang kamu lakukan? Ketakutan setengah mati, kamu bikin kami kaget. Itu memang tikus. Aku mau mandi dulu. Ayo pergi, ayo pergi. Yang, hati-hati lain kali. Kita sedang syuting film. Jangan panggil apa-apa, kamera ada tepat di belakangmu. Jangan lihat ke belakang. Hantu, ada hantu. Pegang. Jangan mendekat. Aku sudah tekan panggilan cepat nomor 210. Panggilan cepat. Kamu telepon mati-matian juga aku tidak akan jawab. Kenapa cewek sekarang suka teriak-teriak begitu? Sialan. Sialan. Ada hantu. Ada hantu. Ada hantu. Ada hantu. Ada apa? Aku baru saja melihat hantu. Lihat. Dia lewat tepat di depanku. Lalu dia begitu saja. Mana mungkin ada orang di rumah sekecil ini? Di mana sih sebenarnya? Apa yang terjadi denganmu? Tidak. Tolong percaya saya. Memang benar ada hantu. Jika kamu tidak percaya, saya sendiri. Aku sudah hampir gila. Satu orang ada urusan tikus yang, satu orang lagi kamu ketemu hantu. Apa yang akan dilakukan Jai nanti? Aku sudah hampir gila. Aku mau pindah asrama. Bagaimana denganmu? Aku takut. Aku benar-benar takut. Aku takut. Aku akan telepon instruktur dan minta pindah asrama. Asap bom. Tolong. Ada apa? Asap bom. Tidur. Gila. Alarm kebakaran. Ini alarm kebakaran lari. Apa? Alarm kebakaran bangun. Apa yang harus dilakukan lari-lari? Nenek bagaimana? Nenek dan Doa pun tak bisa selamatkan kamu. Nenek tolong. Wulan,
Kamu ngapain? Aku ambil laptop dan HP dulu. Aku tunggu cepat. Kamu lari. Berhenti. Hantu, kembalikan HP-ku. Kamu yang tadi nakutin aku kan? Jangan ngomong kosong, kembalikan HP-ku. Nggak balikin. Ada maling perampok. Apa? Dia curi HP-ku. Kamu tanya dia kalau. HP-ku punyaku. Jangan bilang kebakaran. Kenapa tutup? Aku cari alarm kebakaran. Dia curi HP-ku. Kembalikan HP-ku kan selesai. Kamu pembohong besar. Berani bohongin alarm kebakaran. Terus kenapa kamu kembalikan HP-ku? Oke. Dia ambil HP MU atau tidak? Kamu jangan tengah malam lari ke asrama kami. Aku mau. Siapa kamu? Kamu hebat. Apa yang kamu banggakan? Dia gak akan ambil HP-ku. Kenapa aku susah payah? Biarkan dia. Biarkan dia keluar sendiri. Bukan urusan kita kalau dilihat orang. Tunggu dan lihat kamu. Berhenti. Apa? Kalau dia keluar dan ketahuan, tanya dia kenapa masuk. Dia bilang kamu ambil HP-nya. Gimana jelasinnya nanti? Gimana kamu jelasin kalau kamu curi HP gue? Gue nggak takut bayangan. Gue nggak nyuri atau merampok. Takut apa? Ya udah, pergi. Jangan pergi. Wulan. Sama kamu. Cowok gede. Lari ke asrama cewek tengah malam. Malu nggak sih? Kamu pikir gue mau? Asap pelatih Miao kayaknya dari lantai 1. Sumber apinya belum ketahuan, nggak tahu mana yang kebakar. Ya udah. Xiazhu, cek lantai 1. Setiap sudut, setiap ruangan. Ikut gue. Kamu cantik. Setiap sudut, setiap ruangan harus dicek, oke? Gue cek lantai 2 cepat. Pelatih Miao. Pelatih. Ambil selimutnya. Ambil selimut. Cepetan. Ayo masuk. Cepetan, ke sana. Asrama kita di sini. Salah, ngapain orang-orang itu? Cepat, lewat sini. Ayo kita lihat. Bersama-sama. Lihat ke depan. Lihat ke sana. Cepat ikut gue. Tahu nggak di rumah gue ada anak? Ada orang tua? Gue hampir pulang. Gue dijemput kamu lagi. Apa yang berlebihan? Nggak bisa ditolerir. Kamu benar-benar nggak punya hukum. Berdiri untuk gue. Berdiri di dekat tembok. Berdiri. Cepat. Wulan Jain. Yang mana? Pilot Hautian. Menerobos asrama pramugari. Pramugari magang. Wulan Jain. Tempat perlindungan. Siapa yang menyalakan alarm? Saya. Instruktur, begini kejadiannya. Dengar penjelasan saya. Saya tidak dengar penjelasanmu. Saya hanya lihat fakta, bukan alasan. Hautian, kamu di lantai 5. Alarm di lantai 1. Kamu terbang turun dan bunyikan itu. Keduanya saya yang gambar. Hebat sekali. Saya lihat kamu memang hebat. Berdandan begini. Pria dewasa besar. Jadi begini. Seperti kucing. Sedang apa? Nakuti cewek main-main. Lihat pakaianmu. Apa ini? Tertawa apa? Ini yang mainin di umurmu. Ini pistol air mainan anak saya dulu. Kamu masih senang, ya? Pria dewasa besar masih main pistol. Pistol ini punyamu. Masih mirip pilot. Sedang apa sampai besar begini? Benar-benar. Ada pelajaran ini di kursus terbangmu. Kami memang ada pelajarannya. Versi simulator CS Counterterrorism. Ada pelajaran ini di kursus terbangmu. Besok instruktur Chen jelaskan ke saya. Santai. Bukan apa-apa. Saya tidur dulu. Kamu kembali ke saya. Ada lagi. Kerugian finansial hari ini gimana? Aku yang bayar semuanya. Benar. Kakak senior. Kamu harus membereskan gaya keluarga pramugarimu itu.
Selain itu, kasih ini buat anakmu. Hao Tian, gaya keluarga pramugari kita akan aku urus. Kamu tunggu saja pulang dihukum. Ketawa apa? Lucu apa? Senjata ini seru ya? Lihat dirimu seperti apa? Pegang boneka. Umur berapa sih? Seru kan? Seru kan? Main aja. Instruktur, kami salah. Ini bukan tempat main. Ini tempat kerja. Tahu nggak? Ada apa? Kenapa? Gak apa-apa. Instruktur sudah memperlakukan kami dengan ringan. Aku tahu. Aku cuma merasa memberatkanmu. Ada masalah apa? Kita kan teman baik. Kita teman baik. Benar? Buku ini untuk apa? Barusan kebakaran, kamu masih masuk ambil. Pentingnya, Ini buku harianku. buku harian. Buku harian hilang, bisa tulis lagi. Kakakku sejak kecil kesehatannya kurang baik. Jarang keluar. Terus kenapa? Sejak kecil aku terbiasa menulis buku harian. Supaya kejadian setiap hari bisa kuceritakan padanya. Buku harian ini sangat penting bagiku. Xiaolan, Gak apa-apa. Aku yakin kakakku akan cepat sembuh. Dia pasti akan tumbuh jadi pria yang sehat. tentu saja. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Suaranya sangat keras, aku bahkan tidak sempat mengambil aku. Perawan tua itu tidak ada urusannya dengan dia. Tidak, kalau begitu aku masih kena tampar tanpa alasan. Semua pramugari baru berkumpul di lapangan latihan. Harimau betina itu sedang menunjukkan kekuatannya lagi, bukan? Sepertinya aku harus pergi. Tunggu. Tidak, Kenapa harus berkumpul di tengah malam? Apa ini karena alarm kebakaran tadi? Apa yang terjadi ini? Sial banget, di hari pertama sudah ada masalah. Kenapa kamu lagi? Kamu ganti pakai pakaian seragam dulu lalu ikut aku. Aku baik-baik saja, kenapa harus ikut kamu? Minggir, aku harus latihan. Kembalikan aku. Aku sudah tidak sabar mau membalikannya padamu. Ini. Minta maaf dulu. Kamu yang mengambil aku, kenapa aku yang minta maaf? Tentu saja. Kamu tinggalkan aku di padang gurun. Sekarang masukkan alarm kebakaran biar poin saya dikurangi. Sudahlah, aku tidak mau bicara sama kamu. Aku harus dapatkan aku kembali hari ini. Minta maaf dulu. Apa kamu mau aku yang minta maaf? Kamu tanggung jawab atas perbuatanmu. Kamu yang bayar. Kamu yang mengambil aku, jadi kamu yang bayar. Kamu yang bayar. Aku bayar? Tunggu dulu. Hadirin sekalian. Saya pilot Hao Tian. Ini pacar saya. Hari ini saya berbuat salah dan bikin dia marah. Jadi saya mau minta kalian semua jadi saksi untuk saya. Saya mau minta maaf sama dia. Cium satu sayang. Kalau kamu tidak kembalikan aku akan cium kamu. Kamu berani? Hadirin sekalian, pacar saya ini agak bodoh. Pasti saya akan banyak buat kesalahan di hari-hari mendatang. Jadi tolong bantu dia ya. Aku traktir makan malam besar di akhir pekan, semua dapat bagian. Hehehe. Dia ngomong gak jelas bilang aku bukan pacarnya. Halo. Dasar mesum. Kamu kenapa sih? Jelasin dong. Dasar babi, jalan aja lambat banget. Belain aku dong. Kamu gila ya? Terus kasih obat dong.
Kamu bercanda ya? Kamu harus. Gimana sih kamu? Aku nggak bercanda. Kamu nggak bercanda. Siapa yang suruh nggak balikin HP aku? Lagi pula. Sekarang kamu harus jadi pacar aku. Jadi kamu serius? Kamu merusak aku tahu nggak? Mbak, bahasa apa sih kamu bicara? Maksudnya aku merusak kamu? Kan udah aku bilang aku nggak bercanda lagi. Kamu yang merusak aku? Maaf, pramugari nggak boleh pacaran waktu latihan. Kamu bilang di depan banyak orang kalau kita jadian. Masih ada aturan kayak gitu? Tapi kamu sama aku. Jadi sekarang kamu harus tanggung jawab ke aku, kan? Aku ke kamu. Tanggung jawab. Iya, kamu tanggung jawab aku. Soalnya kamu nunda kencan buta terakhir aku. Jadi aku nyinggung pasangan kakek aku. Sekarang kakek aku kejar-kejar aku kemana-mana. Aku harus punya alasan yang jelas buat kakek aku. Atau aku mati. Jadi kamu harus bantu aku. Aku kesal. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kembali. Kamu ngapain? Lepas. Pesawat. Berbaris. Kamu sudah cukup baik, cukup mampu. Kamu masih muda dan penuh semangat, kan? Tidak mau sendirian, kan? Aku akan menemani kamu sampai akhir. Saat kelas seharusnya sudah dimulai. Ayo kita mulai kelas pertama lagi. Kita akan memulai kelas pertama kita malam ini. Sekarang ada majalah di rak majalah di luar. Satu orang ambil satu. Pakai pakaian latihan. Kembali segera setelah berganti. Kenapa pelatih? Tidak ada alasan. Karena aku pelatihmu. Mulai hari ini setiap kata-kataku adalah perintah. Kalau tidak mau patuh, atau kalau ada pertanyaan, kamu bisa pergi sekarang. Ambil majalahnya. Pakai pakaian latihanmu dan segera kembali. Tenang Zimin. Ingat ini untukku. Kamu tidak bisa kabur. Kamu harus bayar perbuatanmu. Mulai hari ini, kita akan bersama. Terima latihan khusus 3 bulan. Selama periode ini, ada yang akan pergi, ada yang akan tinggal. Masa depan pribadimu tergantung nasibmu. Selama ini kami terapkan sistem eliminasi. Sekarang masing-masing kalian punya 90 poin. Saat poinmu dipotong, kamu harus pergi. Ulat, kamu bisa tinggal. Sudah paham? Tidak masalah bagus. Lina kamu yang paling tua. Kamu jadi kapten? Ya. Baik. Pelajaran pertama hari ini. Latihan sikap. Posisi hidung sangat penting di sini. Kita harus fokus periksa. Sudah dicek, baik-baik saja. Saya pikir cek juga. Cepat. Ini harus diperiksa. Semua bagian dari hidung sampai ekor. Oke? Majalah ini untuk dipasang di kepala kalian. Pertahankan posisi. Lancar. Bagus. Ayo. Pertahankan posisi. Stabilkan. Jangan biarkan majalahmu jatuh. Laporkan ke instruktur. Maaf saya terlambat. Yang fokus. Jangan khawatirkan. Kartu besar ini dicium. Nama besar memang beda. Tidak sabar punya bayi.
Kelas kita bisa mengeluarkannya dari sorotan. Nama besar memang beda. Berani terlambat latihan di hari pertama. Hebat. Maaf saya terlambat. Ganti baju latihan. Ambil majalah dan ikut latihan. Ya. Angkat kepala, dada membusung, rahang turun. Bagus, jangan bergerak. Sekarang jauh lebih stabil. Ingat, kalian bisa pakai tangan. Tapi jangan pernah turunkan majalah. Karena saya sudah taruh di majalah ini sebelumnya. Taruh rambut. Rambut ini dikumpulkan dari salon kecantikan. Kuning keemasan. Ungu hijau begitu. Kalian tak bisa ganti dengan rambut sendiri. Latihan postur berdiri hari ini 1 jam. Jika saya temukan rambut siapa hilang di majalah, maka saat kalian kembali, saya denda dia tambahan 1 jam berdiri. Sampai jumpa 1 jam lagi. Terlalu lama. 1 jam terlalu lama. Instruktur yang aneh banget. Tidak normal. Jangan bergerak, jangan bergerak. Goyangkan rambutmu dengan hati-hati. Rambutku hilang. Ada masalah apa dengan rambut? Rambutku pasti tertiup angin. Bagaimana ini? Biar aku lihat untukmu, biar aku lihat untukmu. Kamu hilang apa? Tolong aku lihat, tolong aku lihat. Kok bisa ada? Kalian bertiga kalian juga tidak punya. Bodoh. Mana rambutnya? Pelatih sedang menguji kita. Halo Ibu. Xiao Jiang. Ibu kapan pulang? Aku sedang membuat obat untuk nenek. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Aku takut sendirian di rumah. Ibu, jangan bicara. Dah. Tidak berperi kemanusiaan. Kok bisa ada hal seperti ini? Aku mau komplain. Sudah, ayo kita berdiri. Pelatih akan segera datang. Aku sudah mati masih berdiri. Lagi pula tidak ada rambut. Menurutku karena tidak ada rambut seperti ini, maka kita main sampai akhir. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Benar? Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat. Siswa-siswa yang terhormat, kalian sedang apa? Sedang pesta. Kalian sangat pintar. Tahu tidak punya rambut. Berdiri tanpa rambut. Berdiri. Kalau tidak, kurangi poin.
54.321. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Latihan selesai. Kakak Lin, Kamu lagi ngapain? sudah larut. Kenapa belum tidur? Gak bisa tidur. Aku juga. Lampu bisa dimatikan, kita bisa istirahat. Oke, aku matiin sekarang. Tian, hari ini hari pertama kakak melapor. Sepertinya lebih banyak hal terjadi di Tulung dalam setahun. Aku nggak ngerti sama sekali. Pikiran orang kota itu kayak apa sih? Apalagi hari ini. Orang yang 1000 kali lebih bikin kesel dari raja desa kita, Dahu. Dia pilot. Nggak cuma cium aku di depan banyak orang. Bilang aku pacarnya. Karena dia kita masuk ke pelatihan tengah malam. Kelas pertama malah berdiri di atas majalah. Dan aku nemu kakak namanya Lina. Ngerokok di balkon. Aku kaget. Pramugari mana yang masih merokok? Ada apa sama dia? Pokoknya, Tian. Kakak belajar banyak hari ini. Aku catat, nanti ceritain lagi. Suatu hari, kamu juga akan keluar dari pulau, sama kayak kakak. Ketemu dunia luar. Cepat. Kelas. Yang. Bangun, kelas. Kumpul, cepat bangun. Kenapa pagi-pagi banget? Ayo ke kelas. Aku belum gosok gigi. Ayo. Telat cepat. Lari. Kamu di sini. Satu, dua, tiga. Ini lapangan main. Lina panggil nama. Instrukturnya. Siap. Lihat kanan, lihat depan. Lapor instruktur. Harusnya 17 orang, yang datang cuma 14. Siapa yang telat setelah lapor? Fang Qiongzi Minyang. Kenapa cuti sakit? Cuti sakit ditolak. Kalau kamu pesawat yang mau jatuh, boleh nggak orang minta cuti sakit karena nggak bisa terjun payung? Oke, Lina balik. Adalah instruktur. Latihan mulai. Ayo.
Lina pimpin tim lari. Belok kanan. Jogging. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Fang Jimin dan Yue, semua mahasiswa baru, keluar. Pesawat mau jatuh. Kasih waktu 10 detik. Yu Qingyang. Yu Qingyang. Sebagai pramugari yang berkualitas, saat kita menghadapi penumpang, untuk kasih kesan baik padanya, cuma 10 detik di pertemuan pertama. Jadi siapa yang bisa kasih tahu gimana caranya manfaatkan 10 detik singkat ini untuk kasih kesan baik ke penumpang? Siapa yang bisa kasih tahu? Zimin, coba kamu bilang. Semakin cantik penampilan, semakin bagus kesannya. Belum lengkap. Wajah cantik, sikap yang anggun, sopan santun yang baik, dan layanan yang hangat dan penuh perhatian. Sebagai seorang pramugari, ciri dan kualitas yang harus dimiliki. Tapi, masih kurang tepat. Jadi apa yang kita butuhkan? Ketulusan dari hati. Senyum, senyum, senyum. Senyum. Senyum sebagai pramugari. Lebih dari sekadar gerakan wajah. Bukan cuma buat nunjukin 8 gigi. Atau sekadar angkat sudut mulut. Tapi dari hati. Sikap yang tulus. Bisa membuat orang lain terkesan. Bagus. Yang tersenyum. Saya beri saya sikap. Tarik lidahmu. Tidak boleh menjulurkan lidah. Tertawa seperti itu tidak sopan. Lina. Kamu tersenyum. Kenapa senyummu begitu sedih? Apakah Anda Nyonya Xianglin? Bagus Xiao Fei Fei. Senyum. 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 Yao Fei Fei, kamar kami penuh dengan wanita. Kamu sepertinya tidak butuh senyum seperti ini. Senyum yang bagus, Wulan. Wulan, kenapa kamu cekikikan? Instruktur, saya tidak menyeringai. Saya benar-benar tertawa. Yang mana? Kamu beritahu saya. Bagaimana Wulan tersenyum? Belum pernah lihat senyum seperti itu. Dia bilang belum pernah lihat senyum seperti itu. Wulan, kamu tahu artinya ini? Artinya kamu tersenyum seperti ibu-ibu. Oke, santai saja. Saya tidak bisa tertawa seperti ini lagi. Semua orang harus ingat. Senyum akan menemani pekerjaan kita. Sena alami seperti bernapas. Jadi saya harap kamu bisa berlatih tersenyum. Semua orang saling berhadapan dan mulai tersenyum. Senyum yang benar. Hadapi penumpangmu dengan suasana hati paling bahagia. Jain, bisa bantu saya tertawa? Kamu pikir kamu sedang bernyanyi? Saya ingin kamu tersenyum dari dalam hati. Santai sedikit, sangat bagus untuk merilekskan wajah. Seberapa alami ini, seperti bernyanyi.
Baiklah. Ayo tersenyum. Ayo tersenyum bagus. Saling berhadapan. Semua orang harus ingat. Senyum. Telepon lagi. Cepat, 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 cepat. Cepat bantu aku halangi. Bukan itu instrukturnya. Jangan gugup, bicarakan saja, oke? Makan dulu. Bukan pilihan buatmu bersembunyi terus. Harus gimana? Barusan aku bilang aku bukan pilot. Aku pembohong. Karena aku pembohong, makanya dia lulus ujian pramugari. Buat aku sembunyi-sembunyi. Dawei, kamu di mana? Kok bisa diubah ke voice mail? Aku mau kasih tahu. Hari ini ada kelas latihan senyum. Guru suruh kita tertawa. Bayangin ketemu orang yang paling pengin kita temui. Dia selalu ada di depanmu sekarang. Walaupun dia gak nemuin kamu, dia juga bakal cari tahu kabarmu. Kan? Menurutmu aku harus gimana? Aku harus bayar orang yang percaya aku. Pecat orang. Menurutmu, dia yang pergi atau aku? Pokoknya cuma satu yang bisa tinggal. Nah, reaksi ini oke. Sikap apa? Aku bantu kamu buat pecat aku. Instruktur. Halo instruktur. Makan dulu. Sini, sini, sini. Makan banyak-banyak. Duduk di mana? Jayin sumpitmu. Kita duduk sini. Duduk depan. Depan duduk di mana? Kak. Senang bertemu. Halo. Musuh datang, duduk sini. Lihat gimana teman itu jadi pacarku. Ada apa? Gimana? Oke, ayo. Mau kemana? Keluar. Semakin berbahaya semakin aman. Ayo, 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 ayo. Tunggu sebentar. Sebentar. Pencuri HP. Mau makan di mana? Pengintip. Kapan aku jadi pengintip? Kamu lari ke asrama cewek malam-malam. Apa kamu bukan pengintip? Oke, aku pengintip. Cuma ngintip kamu, oke? Nggak tahu malu. Wulan. Aku tahu aku salah, maafin aku ya. Maafin aku ya. Oke. Jangan berantem sama aku lagi ya. Oh, Lihat, kembalikan HP MU. Betul. Aku janji nggak akan punya pacar lain. Kita nikah setelah kamu lulus ya. Ah, ah. Siapa yang mau nikah sama kamu? Baru sekarang aku sadar. Pencuri HP. Makasih udah jagain HP-ku. Dah. Hei, kok kamu nggak tahu malu banget sih? Kamu pembohong besar.